Ibu Guru serta teman-teman. Kami dari kelompok keempat, kelas 11 Ekonomi 1, ingin mengidentifikasi penerapan lapisan model OSI pada aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok merupakan sebuah aplikasi jaringan sosial dan platform video musik asal Tiongkok yang diluncurkan pada September tahun 2016. Aplikasi tersebut dipergunakan para penggunanya untuk membuat video musik berdurasi pendek. Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang berbagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Berikut kami akan menjelaskan pengertian dan penerapan ketujuh lapisan tersebut pada aplikasi TikTok. Yang pertama adalah application layer, merupakan layer ketujuh dari lapisan model OSI. Lapisan ini menyediakan layanan dan protokol yang berinteraksi langsung dengan pengguna untuk aplikasi yang memungkinkan pengiriman data komunikasi dan akses ke layanan. Pada aplikasi TikTok, mereka melakukan pengiriman dan penerimaan data melalui koneksi internet, baik melalui jaringan seluler maupun Wi-Fi. TikTok menggunakan teknologi seperti Ethernet, USB, atau Wi-Fi untuk mengirimkan data video dan gambar antara perangkat pengguna dan server TikTok. Presentation layer. TikTok menggunakan lapisan ini untuk merenovasi format data, video, dan gambar yang diunggah pengguna ke format yang sesuai dengan standar aplikasi. Saat pengguna mengunggah video atau gambar, aplikasi secara otomatis merenovasi formatnya agar dapat ditampilkan dengan baik kepada pengguna lain. Session layer. Lapisan ini digunakan pada aplikasi TikTok untuk memulai, memelihara, dan mengakhiri sesi koneksi antara pengguna dan server TikTok. Ketika pengguna masuk ke aplikasi, sebuah sesi koneksi dibuat antara perangkat, pengguna, dan server TikTok untuk mengizinkan akses ke konten dan fitur aplikasi. Transport layer merupakan lapisan keempat dari lapisan model OSI. Aplikasi TikTok menggunakan lapisan ini untuk mengelola pengiriman data antara pengguna dan server TikTok. Saat pengguna menonton video atau mengunggah konten, data tersebut dikirim melalui jaringan dengan menggunakan protokol seperti TCP untuk memastikan pengiriman yang andal. Jadi lapisan inilah yang bertanggung jawab untuk menjaga data kita bisa sampai di tujuan dengan selamat tanpa ada data yang rusak pada saat proses pengiriman. Network layer atau lapisan ketiga pada lapisan model OSI. Lapisan ini merupakan bagian yang bertanggung jawab atas pengaturan pengiriman paket data antara perangkat pengguna dan server TikTok. Nah, di sini lapisan ini berperan penting dalam melakukan routing atau menentukan jalur yang tepat untuk data tersebut sampai ke tujuannya. Misalnya ketika kita lagi mengunggah video atau menonton konten di TikTok, data tersebut harus berpindah dari perangkat kita ke server TikTok, begitupun sebaliknya. Nah, disinilah peran protokol IP atau Internet Protocol masuk. IP ini adalah protokol yang mengatur pengiriman data melalui jaringan internet. Jadi data yang perangkat kita akan dikemas ke dalam paket-paket kecil dan dikirim melalui jaringan internet dengan bantuan protokol IP. Selama perjalanan, paket-paket ini akan melewati berbagai perangkat jaringan dan diarahkan ke server TikTok menggunakan jalur yang paling efisien. Kita masuk pada data link layer. Data link layer merupakan lapisan yang bertugas untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya. TikTok menggunakan lapisan ini untuk mengatur akses media jaringan seperti Ethernet atau koneksi Wi-Fi. Perangkat pengguna terhubung ke jaringan menggunakan teknologi seperti Ethernet atau Wi-Fi untuk mengakses aplikasi TikTok. Yang terakhir, physical layer. Merupakan lapisan ketujuh dalam OSI layer yang berhubung langsung dengan perangkat keras sehingga perpindahan bit data antara device berjalan lancar. Pada lapisan ini,
TikTok mengonversi data digital ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui media jaringan fisik, seperti kabel Ethernet atau koneksi Wi-Fi, dan menggunakannya untuk mengunduh dan mengunggah atau mengupload video. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.